warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang teman-teman semua, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari Voxstrat, lembaga kajian di bawah naungan Sospol-Dema, hari ini berkesempatan untuk mengadakan sebuah diskusi atau podcast yang tentunya sesuai dengan peringatan yang akan kita laksanakan sebentar lagi, yaitu Hari Buruh. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi refleksi bagi kita terkait bagaimana kita harus mengetahui tentang buruh. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan salah seorang aktivis buruh yang tergabung dalam organisasi KASBI, yang sekarang berdomisili di Semarang. Ya, ini ada Mas Mulyono. Apa kabar, Mas Mul? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi mungkin nanti dalam pembahasan kali ini akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin yang harus diketahui oleh pendengar dari mahasiswa, khususnya terkait bagaimana jarak atau langkah-langkah yang sudah diambil oleh buruh dalam menghadapi fenomena pada saat sekarang ini. Sudah sejauh mana perjuangan buruh ataupun sejauh mana buruh melakukan aksi perlawanan terhadap hak mereka yang sudah. Nah, mungkin untuk yang pertama, saya dari teman-teman itu masih bertanya-tanya sekarang, Mas, terkait bagaimana sih keadaan buruh hari ini. Apakah sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan ataupun masih dalam taraf hidup yang mungkin masih bisa dikatakan rendah ataupun dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari Mas Mulyono sendiri mampu bagaimana menganalisis tentang keadaan buruh hari ini, khususnya di Indonesia. Oke, terima kasih kawan-kawan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bagaimana keadaan buruh pada saat ini? Tentu perlu kita sampaikan beberapa hal. Pada saat ini adalah buruh pada titik-titik yang memang belum menguntungkan. Kenapa belum menguntungkan? Pertama, kita dengan adanya pandemi, terus yang kedua adanya undang-undang Omnibus Law yang memang kita bersama-sama menolak ya seluruh rakyat Indonesia. Karena di Omnibus Law hanya membahas soal klaster tenaga kerjaan, tapi ada lingkungan, ada isu PKS juga dan sebagainya, itu yang memang harus kita perjuangkan bersama-sama. Buruh pada saat ini memang banyak sekali persoalan-persoalan. Ya, dari mulai disahkannya Omnibus Law, bahkan kita tolak bersama-sama dan akhirnya muncul juga turunan-turunannya, yaitu PP 34, 35, 36, 37, yang mana semua itu ada sangkut pautnya dengan kegiatan kita buruh atau rakyat. Ya, jadi di pasal 35 itu ini memang kalau kita bisa cermati ya, ini mengenai tenaga kerja asing, yang mana kalau dulu itu tenaga kerja asing itu ketika dia masuk itu harus ada perizinan dari Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang itu dilewati. Artinya filternya itu dia benar-benar sebagai pekerja di sini, terus ada juga dia sebagai apa gitu. Kalau memang bagian itu bisa diduduki sama orang-orang Indonesia, seharusnya dia tidak perlu. Dia datang hanya sebagai tenaga ahli saja. Kalau memang pendampingnya nanti sudah oke, sudah mengetahui, artinya dia harus pulang. Tapi sebelum adanya usul itu, sebenarnya banyak sekali tenaga kerja asing yang menyebar pas di penjuru Indonesia ya, yang mana mereka itu mengakunya turis dan sebagainya.
Nah, tentu juga di dunia pendidikan juga ada dosen dari luar negeri dan sebagainya. Itu dulu isu-isu pernah muncul. Nah, itu artinya akan mengancam tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ya, dosen-dosen yang ada di Indonesia itu artinya ketika kita sudah sekolah tinggi-tinggi, kita bukannya disiapkan peluang-peluang kerja oleh pemerintah, tapi kita dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang itu lebih dipermudah lagi untuk tenaga kerja itu masuk ke Indonesia. Jadi tidak melewati Kementerian Ketenagakerjaan. Terus yang kedua, PP 35 mengenai tenaga kerja mengenai waktu kerja tertentu ya, artinya itu kontrak outsourcing ya. Kontrak outsourcing yang dulu untuk 5 jenis pekerjaan sekarang diperluas dengan batasan tidak tertentu. Artinya kalau dulu sebelum ada Omnibus Law itu mereka sudah banyak pelanggaran. Walaupun itu ada ketentuan 5 jenis pekerjaan, itu masih ada ketentuan lagi yang sifatnya tidak terus-menerus. Ya, walaupun itu ditentukan di situ, tapi sifat kerjanya terus-menerus, itu sebenarnya tidak boleh. Tapi fakta yang terjadi, pemerintah sendiri memberi contoh untuk orang-orang di BUMN, pekerja-pekerjanya itu juga semua kontrak semua. Nah, ini harus kita kritisi terus ini, apalagi adanya Omnibus Law sekarang diperluas. Kalau dulu hanya sifatnya migas yang sifatnya berpindah-pindah. Terus kebersihan itu kebersihan gedung yang sewaktu-waktu kita butuh gedung harus dibersihin lewat jasa seseorang, itu boleh. Terus security, ketika security-nya hari raya harus pulang mudik, itu boleh digantikan, dikontrakkan sementara ke orang lain. Terus ada juga catering, terus driver juga seperti itu. Tapi kalau itu driver terus yang namanya security di salah satu perusahaan yang kerjanya terus-menerus itu tidak boleh. Ya, tapi faktanya jasa kontrak outsourcing itu merebak di mana-mana. Nah, ini sebenarnya ketidakseriusan pemerintah untuk menangani kasus-kasus itu sebelum Omnibus Law disahkan. Apalagi Omnibus Law disahkan, bahkan dari pengusaha juga sudah kompromi bagaimana cara mem-PHK secara gampang, secara mudah. Ini kalau kita tidak ada serikat di dalamnya, ini pasti semua itu ditakut-takuti begitu saja, mereka sudah gampang di PHK seperti itu. Nah, sayangnya juga unit itu pasti akan, karena ini versi dari pengusaha sendiri akan ini mengganggu kestabilitasan di dalam produksi. Nah, itu tadi mengenai PKWT. Terus di Undang-Undang 35, di Undang-Undang 35 juga mengenai PHK. PHK sekarang ini diatur dengan 15 jenis PHK. Kalau dulu berapa PHK yang pesangonnya itu antara 1 kali PMTK kali masa kerja begitu, terus ada 2 kali juga kalau itu efisiensi. Nah, kalau mengundurkan diri hanya kali AC aja, tapi sekarang tidak, tergantung jenis jenis PHK-nya. Jadi bisa jadi sekarang ada 0,5% juga ada. Yang tadinya 2 kali ketentuan itu sekarang ada 1,75 juga ada. Jadi sangat variatif. Tapi yang jelas semuanya itu memang menguntungkan perusahaan, sangat menguntungkan buruh ya. Terus yang ke-36 itu mengenai pengupahan. Ya. Pengupahan yang namanya pengupahan sektoral, yang sektor tertentu itu kalau di Undang-Undang 13
sebelum ada Omnibus Law itu memang kita ada upah sektoral. Upah sektoral itu yang memang pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan lain dengan risiko yang tinggi. Itu ada aturan tersendiri. Tapi sekarang upah sektoral itu dihapus. Dan juga upah minimum kota itu nanti bisa juga bergeser menjadi upah minimum provinsi yang sifatnya itu memang lebih rendah lagi. Nah, seperti itu. Terus yang di pasal 37 itu menerangkan tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, coba kita lihat apakah selama ini Omnibus Law ketika disahkan PPPP turun, yang teman-teman di PHK itu mereka dapat jaminan pekerjaan. Nah, itu belum siap. Pemerintah artinya belum siap ke sana. Nah, ini sangatlah merugikan bagi buruh. Nah, itu. Jadi perbandingan antara Omnibus Law dan sebelum Omnibus Law itu sangatlah jauh. Ya. Tapi perlakuannya sebelum Omnibus Law itu sudah diperlakukan seperti mirip Omnibus Law. Banyak sekali perusahaan-perusahaan nakal yang melanggar. Jadi ini yang menjadi keluh kesah, apalagi dengan adanya pandemik ini, mereka lebih mudah mencari alasan untuk PHK teman-teman buruh. Ya, banyak sekali PHK di mana-mana itu dengan alasan COVID-19. COVID, pandemi ya, Pak. Ya, ini yang menjadi fenomena di perburuan saat ini seperti itu. Banyak mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan dan banyak sekali yang pengangguran. Nah, kami sebagai serikat buruh akan mendukung pemerintah ketika untuk membuka lapangan kerja, ada relokasi perusahaan dari daerah lain datang ke Jawa Tengah. Tapi janganlah aturan-aturan itu dirubah seperti itu yang akhirnya bisa merugikan buruh sendiri. Mungkin pengantarnya seperti itu dulu. Nah, ya oke. Nah, tadi sudah dibahas panjang lebar tentang Omnibus Law, tentang begitu banyak pasal-pasal yang memang itu merugikan bagi kehidupan buruh khususnya. Nah, melihat akan banyaknya keresahan-keresahan tersebut, Mas Mul, sekiranya langkah-langkah konkret apa yang harus kita tanamkan kepada masyarakat, khususnya untuk buruh, untuk memahami ini agar mereka memiliki bekal ketika nanti ada penindasan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, tetapi ketika mereka sudah punya bekal atau sudah memiliki konsep-konsep yang seharusnya dilakukan, itu langkah-langkah konkretnya bagaimana, Mas Mul, untuk mengantisipasi itu? Oke, untuk langkah-langkah kami melakukan pengorganisiran, ya. Jadi kita melakukan pemahaman pendidikan buruh kepada kawan-kawan. Kita sambangi perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan itu alergi dengan keberadaan Kasbi di situ. Jadi mereka itu merasa ketakutan atau bagaimana kita juga nggak tahu. Yang jelas banyak sekali ketika kita mendirikan organisasi buruh, banyak yang dihapuskan gitu. Jadi banyak yang mereka tidak terima gitu. Akhirnya kalau pendidikan untuk setelah hari raya nanti kita sudah persiapkan. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti LBH dan teman-teman yang memang peduli dengan kemajuan buruh itu. Kita sudah bekerja sama, nanti insya Allah habis Lebaran kita akan tindak lanjuti. Tapi sayang sekali kadang-kadang ketika kita menyampaikan pun buruh ini memang kadang-kadang males juga, kendalanya di situ. Buruh males untuk belajar, dia pengennya itu instan ya. Jadi pengennya juga ketika ada persoalan minta didampingi, bayar berapapun dia mau. Padahal itu bukan menjadi cita-cita kami, bukan menjadi keinginan kami. Kami ingin mereka bisa mengadvokasi diri sendiri, mengadvokasi teman-temannya, ya saudara-saudaranya. Ya yang kita inginkan sebenarnya itu. Jadi langkah-langkah yang sudah kita lakukan termasuk mengadvokasi teman-teman juga yang bermasalah itu ketika mereka mendirikan
serikat dan membuat pencatatan, mereka dipersulit di Dinas Tenaga Kerja, itu kita advokasi bersama, itu kita sudah melakukan. Itu Mas Fuad. Oh, oke. Nah, setelah tadi melakukan beberapa langkah, tadi juga dibahas tentang mungkin ada hambatan tersendiri dari para buruh, contohnya tadi mungkin dari dirinya sendiri ada rasa malas ataupun dan lain sebagainya. Itu kan dari sisi internal, nggih, Mas. Itu dari diri sendiri. Tapi kalau dari eksternal atau dari pihak-pihak luar ada nggak yang menghambat akan berjalannya mungkin seperti pendidikan buruh ataupun pengorganisasian buruh, itu ada nggak, Mas? Sangat banyak. Jadi di luar itu persaingan sangat ketat ya. Di masing-masing organisasi buruh itu mereka seolah-olah memang berebut apa semacam tempat atau berebut anggota lah, seperti itu. Jadi ketika kita mau masuk dia tidak terima, itu ada seperti itu. Jadi eksternal seperti itu, hambatan yang di luar kebanyakan nggak gitu. Terus juga dari dinas tenaga kerja ini rupanya juga banyak yang memang menghambat ketika kita membuat pencatatan legalitas serikatnya, itu memang kita harus datang berbondong-bondong berdemo ke sana, itu ada juga. Ya, mungkin yang kita hadapi baru seputar itu. Jadi persaingan di dalam organisasi dan memang kerja-kerja dari pemerintah dalam hal ini adalah tenaga kerja. Itu persoalan yang kita hadapi. Oke. Nah, mungkin saya pengen Mas, menuju ke tema dari perbincangan kita hari ini adalah mahasiswa dan buruh itu bersinergi untuk membangun kesejahteraan dan keadilan untuk negeri. Nah, jadi mungkin menurut Mas Mul itu hubungan apa yang seharusnya dibentuk antara mahasiswa dan buruh gitu. Soalnya kan di dalam lagu Buruh Tani itu juga dikatakan mahasiswa, rakyat miskin kota, dan buruh tani itu mereka bersatu. Nah, jadi hubungan seperti apa yang harusnya dibentuk antara mahasiswa dengan buruh tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Oke. Buruh dan mahasiswa itu memang suatu yang memang sudah tidak bisa dipisahkan ya. Ibarat seorang orang tua dan anak gitu. Jadi karena kebanyakan juga dari orang tua mereka itu seorang buruh juga. Dan yang paling penting lagi, mahasiswa ini selaku generasi muda ya, yang memang besok bisa jadi mereka jadi pengusaha, juga bisa menjadi buruh juga kalau sudah lulus. Paling enggak pemahaman-pemahaman ini sudah kita masukkan supaya mereka itu tahu bagaimana hak dan kewajiban selaku nanti kalau jadi pengusaha dan hak kewajiban kalau nanti kita sebagai buruh, sehingga kita dapat memperjuangkan untuk teman-teman yang lain. Seperti itu. Tapi bagaimanapun kekuatan bangsa kita ini, mahasiswa sebagai generasi muda ini sangatlah penting ya untuk membantu mengkritisi kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang memang dibuat oleh pemerintah yang memang tidak memihak kepada rakyat kecil. Dalam hal ini bukan hanya buruh ya, tapi rakyat kecil itu sangat luas seperti itu. Jadi sudah menjadi kewajiban mahasiswa harus ada di garda depan untuk supaya pemimpin-pemimpin kita ini yang memang sudah keluar dari jalur itu kita kembalikan lagi supaya sesuai amanah Undang-Undang 45, kesejahteraan itu supaya dirasakan oleh rakyat Indonesia, seperti itu. Kalau antara buruh dan mahasiswa ini memang harus bersinergi. Ya, juga nanti bisa membantu untuk melakukan pendidikan-pendidikan kepada buruh karena potensi
mahasiswa sangat luar biasa untuk melakukan secara akademik ya. Secara akademik itu bisa melihat proses-proses pendidikan apa yang cocok dilakukan untuk buruh, biasanya itu mungkin seperti itu. Jadi kita sangat harus bersinergi dan harus saling membutuhkan satu sama lain, karena bagaimanapun orang tua yang membiayai anak-anaknya untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi itu juga hasil rata-rata buruh yang bekerja di pabrik, yang ada juga tukang beca, ada juga petani, ya seperti itu. Mereka semua perlu didukung untuk menuju kesejahteraan bersama antara buruh dan keluarganya, termasuk anak-anaknya yang masuk ke perguruan tinggi. Seperti itu. Berkaitan dengan sinergi tadi, mungkin sekarang sudah banyak mungkin kita lihat ya Mas, di kampus-kampus sudah banyak mungkin diskusi-diskusi ataupun pertemuan-pertemuan dengan pembahasan terkait Omnibus Law, kemudian pembebasan para buruh, kemudian pengembalian hak buruh, dan mungkin ini sudah menjadi sebuah angin segar lah untuk pengembalian hak-hak di negara kita, karena kita lihat dalam waktu terakhir ini begitu banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sangat kontroversial dan banyak mendapatkan sisi negatif dari masyarakat. Nah, mungkin dengan adanya sinergi antara mahasiswa dan buruh ini nanti bisa menjadi peluang baru untuk mewujudkan keadilan di negara ini, khususnya untuk kesejahteraan para buruh. Nah, mungkin ini yang sesi terakhir nih Mas Mul, berhubung sebentar lagi ini adalah peringatan Hari Buruh. Mungkin dari Mas Mul sendiri memiliki harapan untuk di hari-hari berikutnya atau di masa-masa selanjutnya, harapannya untuk buruh-buruh di Indonesia itu seperti apa? Harapannya ke depan buruh-buruh di Indonesia itu harus harus cerdas ya, harus militan ya, harus berani, harus militan ya, mungkin seperti itu. Terus harus semangat juga ya di saat melakukan pekerjaan ya. Jadi untuk kita melihat juga buruh-buruh itu rata-rata ketika sudah mendapatkan upah UMR, UMK itu mereka terus hanya begitu saja, hanya pengennya kerja saja seperti itu. Padahal persoalan kita di dalam keluarga bukan hanya sekedar menggunakan hanya upah-upah UMK saja. Tapi kalau kita memang butuh memajukan keluarga untuk sekolah anak dan untuk acara-acara sosial, itu semuanya tidak cukup kalau hanya pakai upah saja. Untuk itu kita harus semangat untuk mencari usaha-usaha sampingan ya, dengan tujuan ketika nanti di pensiun atau nanti perusahaan bermasalah, kita di PHK, ya paling nggak ada salah satu yang bisa menopang ekonominya. Ya, jadi seperti itu. Jadi buruh jangan hanya tertumpu di dalam upah bekerja di pabrik saja, tapi buruh harus bisa membuat usaha sampingan supaya nanti ketika ada persoalan bisa menjadi tumpuan yang kedua. Itu. Oke, terima kasih Mas Mul. Mungkin untuk closing statement bisa disampaikan terkait dengan perbincangan kita hari ini dari Mas Mul sendiri. Mungkin untuk penutup Mas Mul. Oke. Jadi
besok kita akan menghadapi Hari Buruh ya di tanggal 1. Itu momen-momen yang memang tidak bisa kita diamkan begitu saja. Momen-momen yang memang kita harus mengingatkan pemerintah bahwa situasi dan kondisi saat ini memang belum menguntungkan bagi kita. Ya paling tidak kita sudah melakukan upaya-upaya. Tapi saya pesan kepada anak-anak muda, terutama mahasiswa dan teman-teman buruh yang lain, supaya di dalam penyampaian aspirasi itu disampaikan secara baik. Jangan ada anarki, ya. Pesan saya seperti itu aja. Ya, jadi disampaikan dengan baik, jangan sampai ada keributan, apalagi ini di tengah-tengah pandemi, kita harus pakai atau jaga protokol kesehatan. Dan kita harus memakai pelindung diri, alat pelindung diri ya. Jadi supaya kita sehat, supaya kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas di kemudian hari. Ya, mungkin itu yang menjadi pesan saya. Oke, terima kasih banyak Mas Mul atas waktu yang sudah diberikan dan begitu banyak tadi pembelajaran yang bisa kita ambil terkait bagaimana keadaan buruh hari ini, kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan buruh untuk menghadapi ini, sampai tadi bagaimana sinergi yang harus dibangun antara mahasiswa dengan buruh tentunya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya perbincangan ini bisa menjadi refleksi bagi kita terkait bagaimana kita harus memposisikan diri sebagai buruh juga. Apa yang dirasakan oleh buruh itu juga harus menjadi apa yang kita rasakan, karena kita sebagai sesama manusia harus saling memahami satu sama lainnya. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan adanya perbincangan ini juga itu bisa menambah wawasan kita terkait bagaimana regulasi-regulasi yang saat ini dihadapi oleh para buruh, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah diambil ini sangat merugikan bagi buruh tentunya. Dan mudah-mudahan dengan adanya perbincangan ini juga bisa menambah semangat kita untuk memperjuangkan ini semua. Mosi tidak percaya nggih Mas Mul. Ya, masih tidak percaya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Mul atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.